Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Pranata, NIM 201020404046 dari kelas 3A Tadris Biologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lartiman SSI MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup ekologi. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama ekologi dan ilmu-ilmunya, yang kedua pembagian ekologi. Ruang lingkup ekologi meliputi populasi, komunitas, ekosistem hingga biosfer. Yang pertama populasi. Populasi adalah kelompok individu yang memiliki kesamaan genetik dan berada bersama-sama dalam tempat dan waktu yang sama. Secara umum, apabila kita bicara populasi, maka yang kita maksudkan adalah anggota-anggota dari spesies yang sama, yang satu sama lain berdekatan. Yang kedua, komunitas. Komunitas adalah kelompok populasi yang berada bersama-sama dalam tempat dan waktu tertentu. Tingkatannya bergantung pada skala yang kita tetapkan. Kita dapat menggunakan komunitas untuk menunjukkan semua benda yang hidup dalam suatu ekosistem, atau kita dapat membatasi perhatian kita hanya pada komunitas burung atau komunitas tanaman dan sebagainya. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan non-hayati yang membentuk sistem ekologi atau tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan kita hidup, di mana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi. Yang keempat, biosfer. Biosfer adalah ekosistem global jumlah seluruh ekosistem planet atau seluruh makhluk hidup dan tempatnya hidup. Biosfer merupakan tingkatan yang paling kompleks dalam ekologi. Pembagian ekologi. A. Pembagian ekologi menurut bidang kajiannya. Autekologi yaitu yang mempelajari suatu spesies organisme atau organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya tekanan pada aspek siklus hidup, adaptasi, sifat parasitis, dan lain sebagainya. Contoh autekologi mempelajari sejarah hidup suatu spesies organisme, perilaku dan adaptasinya terhadap lingkungan. Jadi jika kita mempelajari hubungan antara pohon pinus merkusi dengan lingkungannya, maka itu termasuk autekologi. Contoh lain adalah mempelajari kemampuan adaptasi pohon merbau di padang alang-alang dan lain sebagainya. Dan selanjutnya sinekologi, yaitu ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Ekologi jenis. Ekologi populasi misalnya mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa, hutan gambut dan di hutan payau. Mempelajari pola distribusi binatang liar di hutan alam, hutan wisata, suaka marga satwa atau di taman nasional dan lain sebagainya. Dua bidang kajian utama dalam sinekologi adalah yang pertama, bidang kajian tentang klasifikasi komunitas tumbuhan. Yang kedua, bidang kajian tentang analisis ekosistem. B.
Pembagian ekologi menurut habitatnya. 1. Bahari atau kelautan. Salah satu ekologi bahari adalah ekologi laut tropis. Contohnya adalah interaksi antara ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Karakteristik laut tropis. Yang pertama, keanekaragaman organisme tinggi. Yang kedua, suhu relatif hangat. Yang ketiga, sumber makanan, mineral, dan hasil laut lain tinggi. Yang kedua, ekologi estuaria. Estuaria adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah percampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai, sumber air tawar lainnya. Lingkungan estuaria merupakan peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut, tetapi terlindungi dari pengaruh gelombang laut. Yang ketiga, padang rumput. Padang rumput adalah daerah yang ditumbuhi tumbuhan yang berjenis rumput, seperti alang-alang. Alang-alang adalah jenis rumput tahunan yang menyukai cahaya matahari, dengan bagian yang mudah terbakar di atas tanah dan akar rimpang yang menyebar luas di bawah permukaan tanah. Alang-alang dapat berkembang biak melalui biji dan akar rimpang. Namun, pertumbuhannya terhambat bila ternaungi oleh karena itu salah satu cara mengatasinya adalah dengan jalan menanam tanaman lain yang tumbuh lebih cepat dan dapat menaungi. C. Pembagian ekologi menurut taksonominya. Yang pertama, ekologi tumbuhan. Ekologi ini memiliki hubungan sangat erat dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama, cahaya. Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai sumber energi utama bagi ekosistem. Ada 3 aspek penting yang perlu dikaji dari faktor cahaya yang sangat erat kaitannya dengan sistem ekologi, yaitu kualitas cahaya atau komposisi panjang gelombang. Yang kedua, intensitas cahaya atau kandungan energi dari cahaya. Yang ketiga, lama penyinaran, seperti panjang hari atau jumlah jam cahaya yang bersinar setiap hari. Faktor suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Suhu berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan berperan tidak langsung dengan mempengaruhi faktor-faktor lain, terutama suplai air. Suhu akan mempengaruhi laju evaporasi yang menyebabkan tidak sengaja keefektifan hujan, tetapi juga laju kehilangan air dari organisme. Faktor air. Air merupakan sumber kehidupan yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Tanpa air, seluruh organisme tidak akan dapat hidup. Bagi tumbuhan, air mempunyai
peranan yang penting karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah.